welcome back to my channel and this is Sasha. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us today. I bring you Mystika. Hi, I'm Tika. The famous Mystika. Oh, really? Yes, you are famous lah. Sastraku. Itu yang selalu kita denger ya, misalnya kita lagi jalan-jalan di Malaysia. Sastraku. Cantiknya Tika. Comel. Oke, everyone, hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Mystika ya, saat ini kan Mystika sedang belajar melanjutkan studi S2. Ya kan, Magister gitu ya. Magister. Masya Allah. Oh. Buat aku tuh ketika mendengar kata Magister tuh dia tuh sudah master banget ya. Luar biasa loh. Lihatlah Mystika, walaupun tinggi tapi dia tetap merendah, luar biasa. Pasti mesti ya. Nah, Mystika, ada sebuah video tentang melanjutkan pendidikan yaitu di Malaysia. Banyak sekali ternyata dosen-dosen Indonesia, pensara-pensara Indonesia juga itu merupakan alumni dari Malaysia. Wow. Kalau nggak salah dosen kamu juga ya? Iya, dosen aku. Benar. Di Malaysia. Alumni. Aduh, aku lupa pokoknya. Dari dosen kamu yang saat ini? Iya, pembimbing aku. Dia ngajar apa? Dia mata kuliah apa? Manajemen pendidikan. Wow, gak jauh-jauh. Tapi di Malaysia juga produknya, Masya Allah, luar biasa. Dan beberapa teman aku banyak loh yang mau melanjutkan studi juga di Malaysia. Pokoknya waktu itu pernah kita ketemu ya. Betul. Ingin sekali kuliah di UTM. Betul. Karena apa, Mister, tahu nggak kalau menurut mereka? Studi di Malaysia tuh yang pasti pertama biayanya murah. Betul. Ya kan? Dikategorikan murah untuk sebuah kualitas pendidikan yang akan didapatkan. Nah, masalahnya tuh kualitas juga. Jadi dengan standar kualitasnya Malaysia yang tinggi itu, kalau di compare ke Indonesia itu dengan biaya tuh cukup mahal, Mister. Di Indonesia Mahal, ya. Sedangkan pada saat kita belajar di Malaysia dengan kualitas yang sudah sangat bagus itu, kemudian kita dapat sertifikatnya juga dari luar negeri, bayangin dong, Mister ya. Pengalamannya juga pasti. Dan dengan biayanya tuh yang cukup terjangkau untuk orang Indonesia. Betul. Nah, setelah S2 ini selesai, Mystika, ada rencana nggak untuk melanjutkan S3 di Malaysia? Ada dong. Setelah berkeluarga di Malaysia. Makanya lagi usaha. Yang diceras. Gak boleh sebut-sebut. Tak lah. Jangan, gak boleh sebut-sebut. Oke, itu kode sebenarnya ya. Pokoknya abis wisuda S2 boleh lah ya. Ayo abang. Sebentar lagi nih lah. Nah, Mystika, ada sebuah video tentang dosen Indonesia yang saat ini sedang belajar S3 di Malaysia. Dan you know what? Itu di University Malaya. Nah kan Universitas Malaya merupakan target orang Indonesia di sana. Dan merupakan salah satu universitas yang sangat bergengsi banget di Asia Tenggara, bahkan di Asia, bahkan di dunia. Seperti itu. Nah, peluang kerja terbuka lebar untuk mahasiswa Indonesia di Malaysia. Wow. Untuk mahasiswa Indonesia bekerja, itu peluang kerjanya besar di Malaysia. Berarti, wah, keren banget ya. Iya, maksud aku tuh Malaysia nggak pilih-pilih berarti ya. As long as they are good, no matter what the nationality is, they're gonna hire them to work in their company. It doesn't have to be Malaysian, right? Iya. Wow. Boleh nih. Boleh. Everyone, ini videonya. Peluang kerja terbuka lebar untuk mahasiswa di Malaysia. 1, 2, 3. Mahal nggak sih studi di Malaysia? Nah, paling basic itu. Gimana ya kalau kita butuh pendanaan tambahan? Oke, kalau untuk tuition fee, bila kita compare S3 di Malaysia dengan S3 di Indonesia, itu justru tidak jauh berbeda. Oh iya? Ya, bahkan yang saya rasakan di sini mungkin bisa dibilang untuk biaya kuliah S3 lebih terjangkau. Wah. Nah, nanti semakin tinggi semester itu biayanya akan semakin turun. Kalau scholarship ada kesempatan besar. Nah, ini ada peluang yang bagus juga jika ada mahasiswa postgraduate student yang mungkin tertarik di bidang riset, itu ada peluang untuk menjadi graduate research assistant atau GRA kita sebutnya. Nah,
GRE ini mereka diberi gaji setiap bulannya. Jadi setiap dosen yang memiliki penelitian hibah, asisten dosen, dia membutuhkan asisten. Digaji. Nah, bukan asisten dosen, lebih ke researcher, asisten. Dan di situ juga mendapatkan gaji setiap bulannya. Wih. Nah, rate-nya itu antara 1.000 ringgit sampai 4.000 ringgit. Berapa tuh? Sekitaran 3,5 juta sampai 13 juta. Oke, lumayan. Ya. Nah, rate ini juga akan menentukan eligible enggaknya kita mendapatkan namanya University Malaya Scholarship Scheme. Atau kita singkat UMSS. Okay. UMSS ini adalah beasiswa yang diberikan khusus untuk para graduate research assistant. Nah, rate gaji ini yang akan menentukan berapa persen tuition fee yang akan di-cover oleh pihak University of Malaya. Oke. Jadi kalau rate-nya saat di bawah 2.000 ringgit itu 100% di-cover tuition fee-nya. Tapi kalau di atas 2.000 sampai 3.000 itu hanya 80%. Oke. Lumayan banget, udah dapat duit nih. Dapat diskon. Karena bisa bayar sendiri. Karena bisa bayar sendiri. Oke, tapi kesempatan ini harus kita kejar ya. Graduate research assistant ini sebenarnya peluang ini cukup besar ya, karena iklan tentang GRE ini setiap harinya selalu masuk di dalam siswa mailnya kita. Selalu ada informasi dosen butuh GRE, dosen butuh enumerator, dosen butuh facilitator, itu selalu masuk. Jadi tinggal si studennya ini untuk memilih tertarik untuk apply atau tidak. Yang membuat saya juga cukup kaget adalah kebutuhan internet yang disediakan oleh provider SIM card-nya itu jauh lebih murah. Murah di sini. Iya. Saya 1 bulan menghabisi kisaran 50 sampai 100 ribu untuk internet di handphone saya. Itu udah YouTube, tethering udah semua. Unlimited malah. Unlimited untuk sosial media. Jadi TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp itu unlimited. Kalau kan unlimited, misalkan kita sering kirim gambar gitu atau dokumen via WhatsApp, itu file. berat ya. Iya, tapi nggak unlimited. Wow. Unlimited di situ yang saya merasa bahwa ternyata Malaysia itu enggak yang mahal-mahal banget. Kalau dibandingkan living cost di Indonesia ya 11-12 lah kan perbedaannya, dan tapi kualitasnya beda jadinya kan, harganya seimbang sama tapi kualitasnya juga beda. Itu juga beberapa kebutuhan pokoknya itu mendapatkan subsidi dari kerajaan di sini atau pemerintah, kayak beras, telur, yang basic lah kebutuhan pokok itu disubsidi sebagian oleh pemerintah sini. Subhanallah. Jadi pernah membandingkan harga gula di sini sama harga gula di Indo, itu jauh lebih murah di sini. Iya, harga minyak sayur bahkan kita di sana sempat langka. Di Indo lebih mahal, di sini jauh lebih murah. Jadi itu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir, Mbak Fatimah. Soal bekerja setelah kuliah. Nah, betul, itu penting banget. Ada teman-teman yang lulus itu mungkin bisa kerja di sini? Sebenarnya mayoritas PhD student yang ada di kampusnya saya itu adalah rata-rata backgroundnya dosen. Jadi memang setelah menyelesaikan studi mereka berkomitmen untuk pulang ke kampus asalnya. Ada ikatan dinas. Tapi peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja di sini itu opportunity-nya cukup tinggi. Karena memang kampus-kampus yang ada di Malaysia itu membuka ruang untuk para dosen-dosen foreigner atau dosen-dosen asing untuk join ke kampus yang mereka. Dan bahkan itu juga diumumkan. Kebutuhan misalnya international lecturer, terus nanti kualifikasinya apa aja, bila memenuhi syarat silakan dicoba. Dan peluang itu terbuka secara transparan dan profesional. Ya, jadi tidak perlu orang dalam. Nggak perlu ya? Iya. Nggak ada orang dalam. Enggak, kemampuan akademik yang berbicara. Ya dong. Jurnal yang dipanggil silakan. Iya. Menarik. Kadang-kadang juga ada dapat peluang karena rekomendasi dari dosennya. Betul. Jadi kan rekomendasi kemampuan bukan rekomendasi keluarga. Yang masih ada. Jadi anak-anak muda yang misalnya mahasiswa yang S1, selesai S1 atau selesai S2, pengen berkarir di sini, itu peluangnya cukup besar. Karena banyaknya tersedia perusahaan-perusahaan multinasional yang memang itu
yang tidak hanya lokal tapi juga dari luar. Benar, di sana banyak perusahaan internasional dan juga investasi investor di sana. Iya ya. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Kenapa orang Indo memilih bekerja di luar? Salah satunya adalah faktor tadi salary-nya yang emang cukup. Boleh spill dikit nggak range-nya? Untuk dosen untuk untuk dosen ya? Atau yang lain deh nggak apa-apa. Untuk dosen bisa starting bisa di 5.000 ringgit, 15 juta atau 15 juta. Oh iya. Iya, 15 juta. Tinggi dong. Ya, startingnya dari situ. Wow, iya. Selain itu, Mbak Fatima, ada nggak fasilitas lain yang mendukung khusus mahasiswa PhD? Oh iya, ada. Nah, ini yang spesialnya ya, Mas ya. Jadi untuk PhD student di University Malaya itu kita disediakan namanya PhD room. Oke. PhD room ini emang hanya dikhususkan untuk mahasiswa S3 saja. Yang mana untuk bisa masuk ke PhD room itu kita gunakan access card. Oke. Ya. Nah, di sini tersedia fasilitas kayak meja belajar, rak buku dan sifatnya juga private. Jadi kita boleh menghabiskan waktu di situ dari pagi sampai malam. Nah, selain PhD room, karena saya kebetulan adalah graduate research assistant, itu juga sebagai research assistant kita disediakan office sendiri, yang difasilitasi untuk membantu kegiatan penelitian si dosen yang kita bekerja sebagai RA. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini yang saya juga sangat happy ada di University Malaya adalah library itu ada bangunan yang dibuka selama 24 jam. Apa tuh? Namanya 24 hour study area. 24 jam dari Senin sampai weekend, dari Senin sampai Minggu, bahkan public holiday pun dia tetap buka. Jadi 24 jam dihabiskan di situ, mau kapanpun datang, mau hari apapun, mau public holiday, mau tanggal merah, mau atau apapun, itu bisa. Dan di situ sudah tersedia fasilitas mesin makanan dan juga mesin minuman. Musola untuk yang muslim mau menjalankan ibadah dan juga fasilitas toilet. Jadi sangat memudahkan kita kemana-mana lagi ada di situ semua di dalam 24 hour study area tersebut. Di luar itu yang menunjang lainnya adalah perpustakaan di kampusnya kita itu menyediakan program training berupa pelatihan menggunakan EndNote, pelatihan tentang citasi, dan pelatihan lainnya yang memang untuk membantu si mahasiswa S3 ini dalam hal penulisan disertasinya. Dan fakultas pun itu setiap semesternya pasti melaksanakan seminar-seminar yang mengundang para pakar yang membantu si mahasiswa ini untuk mendapatkan insight. Untuk belajar, riset gitu. Sehingga tidak ada alasan mengapa malas melakukan progres untuk penelitiannya. Nggak ada alasan. Kalau malas berarti kitanya ya. Berarti kitanya yang kurang motivasi. Terima kasih informasi keren banget loh Mister. That's why ya, aku tuh ngerasa orang-orang Malaysia suka banget gitu loh belajar. Kok sekolahnya pada tinggi-tinggi gitu kan ya. Sekali, kalau misalnya kita ketemu sama bapak dan ibu, mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai tinggi sekali ya Mister. Keluar negeri juga gitu. Ternyata difasilitasi oleh pemerintahnya lah Mister. Dan bukan hanya untuk orang Malaysia aja, bahkan orang luar juga dapat fasilitasnya. Orang luar pun bisa ikut merasakan kebahagiaan orang-orang Malaysia di sana, di mana mereka menjadikan pendidikan sebagai target nomor 1 yang harus dicapai oleh pemerintah mereka. Dan satu lagi Mister, yang aku baru sadari dan aku baru tahu, ternyata mungkin kenapa Malaysia tuh bisa semaju itu, karena banyak sekali penelitinya. Mungkin pemerintahnya ketika dia mau mengeluarkan sebuah kebijakan atau sebuah project, mereka research dulu. Itu dia jatuhnya ke situ. Di research dulu, jadi bisa diselesaikan masalahnya. Jadi tepat sasaran itu yang seperti itu. Jadi nggak buang-buang uang. Emang ada yang buang-buang duit, Mistika? Ada suatu saat gitu, suatu hari zaman dahulu kala ya kan, dibangunlah sejuta international airport di sebuah negara. International airport sana sini. Sekarang pada tutup international airportnya. Kenapa? Karena tidak dapat
penelitian sebelumnya. Karena tidak ada studi sebelumnya. Apakah ada orang yang mau ke situ apa enggak? Ada yang mau terbang ke situ apa enggak? Apa hanya 2 orang tiap hari atau 2 orang tiap bulan? Kan rugi juga, mending nggak usah. Dan akhirnya sekarang apa? Terbengkalai bangunan-bangunannya, tidak diurus. Kurangnya penelitian, kurangnya researcher, seperti itu. Kalau kayak gini kan kelihatan banget ya, jadi kayak apa ya, maksudnya membangunkan. Kamu tuh nggak hanya sekedar belajar, tapi juga terlihat gitu ada buktinya, betul. Nah, kalau misalnya kita mengajak anak-anak generasi kita untuk belajar, ya pasti kita juga harus memberikan fasilitas, kemudahannya. Mistika ketika belajar butuh apa? Kita perlukan sinyal, SIM card kita unlimited Mistika, udah unlimited. Malaysia salah satu negara di Asia yang pertama kali meluncurkan 5G. Kecepatannya, kuotanya free, kecepatannya tinggi. Itu yang diperlukan. Yang diperlukan apa lagi? Kemudahan. Kalau setelah kita belajar, kita ingin mendapatkan kepastian pekerjaan, diberikan setiap bulan, setiap hari ada email masuk katanya. Ketika belajar ingin ada tambahan, ada juga gitu kan, diberikan fasilitasnya. Coba ingin belajar, malas beli buku, malas keluar, perpustakaan 24 jam 7 hari terbuka untuk kamu. Jadi apa? Tinggal belajar, tinggal baca. Sudah nggak mikirin yang lain kalau belajar di Malaysia. Dan itu seperti kamu bilang, tidak hanya diberikan untuk rakyat Malaysia saja ternyata. Kemudahan itu juga, fasilitas itu juga dirasakan oleh orang-orang luar negara juga. Benar sekali. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan studi di Malaysia juga dirasakan oleh orang-orang Indonesia. Gajinya segambreng, daripada balik ke Indonesia jadi guru cuma dibayar 300.000. Ngapain balik ke Indonesia? Kan make sense kan? Kenapa orang nggak mau balik ke negaranya? Jaminannya Mistika, jaminannya habis belajar atau habis kuliah, kamu cari kerja, jangan sedih. Selain daripada institusi pemerintah Malaysia, banyak sekali company asing yang ada di sana bisa rekrut kamu, menjadikan kamu pekerja di sana. Ya kan? Di sini udah disuruh belajar, habis belajar mau cari kerja di mana? Cari kerja, tahu kan hari ini penduduk Indonesia yang cari kerja udah kayak apa tahu? Masyarakatnya banyak, tapi peluang kerjanya nggak ada. Sedih. Jadi nggak berlabuh gitu loh. Jadi apa namanya? Runtutannya itu nggak berlabuh, nggak ada gantung gitu sama Mistika. Jadi suruh belajar, udah selesaikan belajar, terus suruh kerja. Kerja di mana saya? Belum ada. Di mana? Ada lapangan pekerjaan enggak? Sedangkan di Malaysia nggak ngomong doang, belajar, dikasih fasilitas, dikasih kemudahan. Seperti abis belajar, abis keluar mau cari kerja, ada nih. Mau tinggal di mana? Asalkan kamu mau, motivasi diri kamu seperti itu. Takut setelah video ini banyak yang pindah Mister ke Malaysia. Dan menjadikan nih about sastra nih, suruh orang. Jangan salahkan saya. Kita hanya membuka mata teman-teman kita agar sedikit lebih fair tentang kehidupan ini gitu loh. Jadi buat teman-teman Mistika yang ingin ke Malaysia, jangan ragu-ragu Mistika. Iya, aku tuh udah sepenuh hati. Tinggal dukungan aja dari sana. Wow, Masya Allah, makin kesini luar biasa banget, makin yakin bahwasanya benar-benar Malaysia negara yang menjadikan pendidikan itu salah satu yang pilar utama untuk membangun bangsa mereka. Mereka yakin, mereka percaya dengan pendidikan merupakan cara terbaik untuk upgrading their country, upgrading their nation, upgrading their quality year by year, and gonna be better by year in the future. Oh my god, salut. Menarik banget videonya. Wah, Mistika, setelah selesai S2 boleh lanjut ya? Lanjut setelah menikahkan. Setelah menikahkan. Term and condition apply. Abang. Okay, everyone, that's all from us. So if you find this pretty good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe and support as well from us in Indonesia. Malaysia hebat banget, Masya Allah, keren banget. Indonesia bisa dong, harus bisa ya. Bye everyone.